di dalam diri Yesus. Dengan demikian kami tidak pernah akan ragu lagi bahwa segala sesuatunya itu telah direncanakan Allah dan telah diselenggarakan oleh Allah, yaitu di dalam diri Yesus yang kami imani. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat sungguh menerima apa yang sudah kami dan akan kami dengarkan ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tentang Mesias, ini adalah suatu tokoh yang boleh dikatakan menjadi penantian dari bangsa Israel. Saudara-saudaraku sekalian, pertama-tama kita akan lihat lebih dahulu di situ ya, apa yang ada di dalam perjanjian baru ketika orang-orang datang di situ ya, kepada orang Majus datang kepada Herodes dan bertanya tentang bintang itu ya. Jadi katanya menurut mereka ada orang besar, tetapi orang-orang Majus itu kan bukan orang Yahudi. Jadi mereka bertanya-tanya, siapakah tokoh besar yang muncul, karena bintangnya sudah kami lihat 2 tahun berturut-turut ini. Nah, saudara-saudara, kita akan mulai dulu dari dunia boleh dikatakan yang belum mengenal Allah. Pada zaman kurang lebih 2000 tahun yang lalu, maka belum ada alat-alat canggih seperti kita sekarang ini. Belum ada peta, belum ada kompas, belum ada ilmu pengetahuan alam yang selengkap dewasa ini. Maka di bangsa-bangsa atau setiap bangsa pasti ada sejumlah orang yang memperhatikan keadaan alam raya ini, terutama pergeseran antara bulan, bintang, dan matahari. Dan lewat pergeseran-pergeseran ini, sesudah diamat-amati beberapa generasi, atau boleh dikatakan berabad-abad, akhirnya menjadi suatu profesi sendiri. Dan inilah profesi sebagai orang Majus. Orang Majus itu bukan hanya tukang ramal, tetapi orang Majus itu meramal sesuatu sesuai dengan tanda-tanda alam, karena sudah dilihat berulang-ulang kali, dikaji berulang-ulang kali. Saudara-saudara, misalnya, kalau orang-orang Tionghoa itu, dia punya yang namanya bintang-bintang tertentu, ya, sio itu ya. Ada sio tikus, ada sio ayam, ada sio babi, dan sebagainya. Ini hasil pengamatan ribuan tahun, bahwa setiap 12 tahun satu kali ada kemiripan-kemiripan tertentu dari pribadi-pribadi tertentu di situ. Ya, maka saudara-saudaraku sekalian, sesudah diamati berulang-ulang, maka dibuatlah suatu sistem yang kita kenal dengan sio, yang kadang-kadang juga dihubungkan dengan sejumlah tahayul. Ya, jadi
ada sejumlah data, tapi kemudian dihubungkan juga dengan sejumlah tahayul. Tetapi yang namanya orang Majus itu juga bekerja hampir mirip dengan itu. Namun yang dia amati bukan sifat-sifat orang, tetapi yang dia amati alam raya ini. Karena adanya pergeseran bulan dan bintang serta matahari, lalu mereka membuat sistem kalender. Tetapi sistem kalendernya yang kita kenal dengan lunar kalender. Di situ ya. Jadi, sedangkan kita sekarang ini tidak menggunakan lunar kalender, tetapi kita menggunakan solar kalender. Karena berpusat pada matahari. Sedangkan lunar kalender berpusat pada bulan. Nah, namun lunar kalender juga kurang lebih hampir akurat ya. Jadi ada pelan-pelan satu kemajuan itu. Nah, selain kalender yang digunakan nanti untuk menentukan musim, karena kita tahu kapan musim-musim itu akan terjadi atau akan berulang, maka berguna untuk waktu menanam, waktu memanen, atau waktu mengadakan perjalanan di laut, atau juga waktu mengadakan perjalanan di darat untuk daerah-daerah 4 musim. Maka ini perlu sekali. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, profesi sebagai orang Majus itu pada waktu itu sangat terhormat. Nah, ada orang-orang Majus di dalam Injil Matius tidak disebut beberapa atau 3 orang, tidak disebut, hanya mengatakan orang-orang Majus, berarti lebih dari satu dari masing-masing daerah yang jauh meneliti tentang bintang yang sama. Dan akhirnya mereka bertemu karena mereka mengikuti bintang itu, dan mereka sampai ke istana Herodes dan bertanya di situ ya. Dikatakan bahwa Herodes akhirnya mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, dari kata-kata ini, saudara-saudara, kita sudah mulai dapat satu bagian. Mesias itu adalah seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Data yang kedua mengatakan dia berasal dari suku Yehuda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Daud dan Salomo juga berasal dari suku Yehuda. Jadi ini sudah ada sedikit tanda-tanda di sini tentang Mesias itu cirinya apa. Dia seorang pemimpin dan dia seorang dari suku Yehuda. Nah, saudara-saudara, apakah istilah Mesias itu pertama kali kita ketemukan di dalam Injil Matius?
nyatanya kita harus mengakui gambaran tentang Mesias itu sudah ada jauh sebelum Yesus dilahirkan di Bethlehem. Berarti mau tidak mau kita harus menyelidiki apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Tapi jangan lupa, ciri pemimpin dan salah satunya cirinya yaitu dari suku Yehuda harus kita pegang dari lebih awal. Saudara-saudara, di dalam dunia Perjanjian Lama, sampai bangsa Israel tiba di tanah terjanji, Allah sesudah Yosua memimpin dan dia tidak lagi memimpin karena dia sudah menjadi lanjut usia, kita tahu tanah terjanji dibagi atas 11 suku. Ya. Dan saudara-saudara, masing-masing suku itu ada seorang pemimpin atau bisa juga lebih dari suku itu yang kita kenal namanya adalah para hakim. Nah, kenapa mereka disebut para hakim? Karena mereka itu tempat orang datang untuk minta sesuatu penjelasan ataupun minta pendapat untuk menyelesaikan sesuatu peristiwa atau persoalan. Dia ini mirip dengan ketua-ketua adat di situ. Orang yang sangat dihormati, semua orang respect kepada dia, tetapi juga dia adalah seorang panutan karena dia seorang yang sangat beriman. Nah, Tuhan memakai hakim-hakim ini. Mereka sebenarnya bukan hanya duduk di pengadilan, tetapi disebut dengan hakim karena mereka seringkali harus mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakatnya. Kita percaya dan dunia Perjanjian Lama percaya Roh Tuhan memimpin para hakim itu menjadi orang bijaksana dan bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini orang yang bijaksana, orang yang sensitif, orang yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga ketika dia harus mengambil keputusan atau memberikan solusi dari suatu perkara, itu dipercaya sebagai suatu kehendak Tuhan, bukan kepandaian semata-mata dari hakim-hakim ini. Nah, namun bangsa Israel tidak cukup puas dengan hakim-hakim ini, karena mereka hidup sebagai suatu bangsa yang tradisional saja. Tidak punya kemajuan yang sangat pesat seperti Mesir, Babilonia, atau negara-negara tetangga lainnya yang adalah negara-negara yang kuat dan besar. Maka mereka minta kepada Tuhan, bangsa Israel ini, agar mereka pun mempunyai seorang raja, sehingga yang tadinya boleh dikatakan kepemimpinan kesukuan itu mau dijadikan suatu bentuk kepemimpinan monarki absolut seperti bangsa-bangsa yang lain.
Dan ini adalah godaan bagi mereka. Tuhan lewat beberapa nabi menjelaskan kepada mereka monarki absolut itu sangat berbahaya. Karena monarki absolut akhirnya tergantung dari sang pemimpin. Sang pemimpinnya apakah bijaksana dan mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan semata-mata dalam hidupnya. Kalau memang dia bijaksana dan dia takut akan Tuhan, maka monarki absolut itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan harapan dari rakyat Israel. Tetapi karena sangat tergantung kepada unsur kemanusiaan itu, maka bisa terjadi manusia itu yang menjadi monarki, jadi raja monarki absolut itu, bisa terjadi dia tidak atau dia kurang bijaksana. Atau dia itu tidak takut akan Allah. Nah, maka kalau dia kurang bijaksana dan tidak takut di situ atau tidak setia kepada Allah, maka dia akan melencengkan kekuasaannya yang monarki absolut itu dengan mendatangkan bukan sukacita dan kebahagiaan dalam masyarakatnya, tetapi akan menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya. Tetapi rupanya peringatan yang diberikan oleh Tuhan lewat nabi-nabi ini tidak digubris oleh bangsa Yahudi. Mereka terus bahkan sampai menangis. Mereka minta supaya diberikan seorang raja. Tuhan mengatakan, apa kalian sudah tahu konsekuensinya itu? Mereka mengatakan, ya, kami semua akan tanggung semuanya itu. Sehingga akhirnya Allah mengabulkan dengan Saul menjadi raja. Nah, sekarang kita bertanya dulu, kenapa Allah pada dasarnya menolak untuk memberikan raja kepada bangsa Israel? Karena sebenarnya raja Israel dari bangsa yang terpilih ini, rajanya tidak lain adalah Allah. Allah meraja bagi bangsa yang terpilih. Tetapi saudara-saudara, Allah sebagai raja tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak bisa didengar seperti Anda sedang mendengarkan pelajaran seperti ini. Ya, Allah nantinya bekerja lewat apa? Lewat yang tadi kita kenal hakim-hakim yang bijaksana dan yang takwa kepada Tuhan. Tuhan merasa itu sudah cukup sampai di situ. Tetapi karena desakan rakyat yang begitu kuat, maka Allah memberikannya dengan catatan konsekuensi kalian harus menanggungnya. Muncullah Raja Saul yang didamba-dambakan. Kita tahu menurut kitab suci dari postur ini dari kitab Samuel ya saudara-saudara, dari posturnya memang bisa dibanggakan. Tinggi, ganteng di situ ya, berwibawa dan sebagainya. Namun belakangan kita tahu penampilan luar yang sangat meyakinkan belum tentu di dalamnya itu ada sesuatu mutu sesuai dengan harapan kita. Nyatanya
raja itu mudah menjadi stres. Nah, sehingga boleh dikatakan akhir dalam hidup Saul itu dia agak seperti sakit jiwa. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, dari orang yang semacam ini, bagaimana kita bisa mengharapkan kebijaksanaan? Dari mana kita bisa mengharapkan menjadi contoh teladan di dalam bertakwa kepada Tuhan? Pasti tidak bisa. Nah, jadi saudara-saudara, sejak awal sudah mulai ada yang namanya krisis dalam kepemimpinan. Artinya, bukan hanya Tuhan yang kecewa, tetapi rakyat dari bangsa terpilih juga kecewa. Namun, saudara-saudara, karena mereka tadinya sudah mengatakan, kami rela untuk menanggung segala konsekuensinya, maka mereka punya harapan. Nah, ini kata berikutnya, ya. Sudah ada pemimpin, ada kata dari suku Yehuda. Yang ketiga ada kata harapan. Harapan apa? Harapan nanti pengganti Raja Saul akan menjadi lebih baik daripada Saul. Ya, demikian juga sesudah ada Daud. Dan kita tahu Daud pun walaupun dia seorang yang sangat bertakwa kepada Tuhan, dia kurang bijaksana. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa, tetapi dia berkenan kepada Allah karena dia segera melakukan pertobatan. Dan sejak pertobatan itu, dia boleh dikatakan berusaha mampu untuk mengendalikan dirinya untuk tidak memanfaatkan monarki absolut untuk kepentingan dia. Lebih kepada kepentingan rakyat. Jadi karena dia sadar, dia sudah jatuh dalam dosa, maka dia tidak memanfaatkan kekuasaannya itu menjadi suatu kekuasaan yang memuaskan dirinya sendiri. Tetapi selebih mempersilahkan Allah selalu bekerja dan memberi inspirasi kepadanya. Itu raja kedua. Raja ketiga, Saul, terkenal karunia yang dia peroleh dari Allah, yaitu dia sangat bijaksana. Sampai banyak pemimpin-pemimpin dari tempat-tempat yang jauh datang kepada Salomo untuk belajar kebijaksanaan Salomo agar bisa memimpin bangsanya dengan baik di situ. Di antaranya adalah Ratu Sheba dari Ethiopia yang datang dan belajar kepadanya. Masih banyak pemimpin-pemimpin lain yang tidak disebutkan namanya. Kenapa? Hanya Ratu Sheba yang disebut namanya. Karena dengan adanya Ratu Sheba, maka cabang dari bangsa yang terpilih kemudian seolah-olah dicangkok, hasil cangkokannya ditanamkan di bangsa Afrika, khususnya Ethiopia, yang juga segera mengenal Yahweh Allah yang esa. Nah, saudara-saudaraku sekalian, namun raja ini pun, Salomo, juga ada sesuatu yang dikritik di dalam kehidupannya karena begitu banyaknya mempersilahkan demi kedamaian semuanya itu. Maka dia menerima sistem
yaitu pernikahan-pernikahan politis dengan maksud menjaga keamanan, kedamaian di sekitar Timur Tengah itu. Tetapi apa yang terjadi? Pengaruh-pengaruh dari istri-istri itu yang membawa sejumlah dewa dan dewi ke istana raja, ini diantaranya yang menggoyangkan. Sehingga selesai Raja Salomo, kerajaan itu pecah menjadi dua. Nah, saudara-saudara, mereka masih berharap lagi. Berharap apa? Agar mereka mempunyai seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang sangat beriman, sehingga bisa menjadi panutan. Tetapi apa yang terjadi? Baik raja-raja utara maupun raja-raja selatan, karena sudah terpecah dua, hampir tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Ya, hampir tidak ada yang bisa dibanggakan. Lebih banyak kejam, korup, menindas, dan tidak beriman bahkan. Atau imannya menduakan Tuhan dalam hal ini. Jadi ini yang membuat atau mewarnai juga masyarakat Israel. Karena mereka mencontoh pemimpin-pemimpinnya yang tidak baik itu. Maka muncullah suatu harapan berikutnya untuk seorang pemimpin ideal. Dan muncullah istilah Mesias. Ya, ini ketika mereka gagal mendapat pemimpin ideal, maka mereka merindukan pemimpin ideal. Dan bagi mereka, pemimpin ideal itu harus ada campur tangan Allah. Ya, jadi bukan atas dasar kecakapan manusia semata-mata, tetapi harus campur tangan Allah. Maka mereka sebut mereka itu, Mesias itu harus yang diurapi. Nah, jadi kata Mesias itu asal katanya kalau diterjemahkan adalah yang diurapi. Nah, sekarang kita tanya, yang diurapi maksudnya apa itu? Yang diurapi artinya seseorang yang resmi dilantik, diangkat, atau juga ditahbiskan. Itu mau mengatakan, karena kalau bicara soal ditahbiskan itu ada campur tangan Allah kan, maka juga sama, Mesias itu adalah seseorang yang diurapi, yang ditahbiskan di situ, yang diberkati, karena pada dialah Allah. Nah, jangan lupa, pada dialah Allah akan memimpin, karena dia berasal dari Allah. Jadi ada Mesias itu sudah ada pemimpin, ada suku Yehuda, ada suatu harapan, tetapi dia juga mesti seorang yang resmi dilantik. Dilantik oleh siapa? Nah, oleh Tuhan itu sendiri. Walaupun Tuhan bisa menggunakan perantaraan nabi-nabi untuk mengurapinya. Ya, misalnya Nabi Samuel yang mengurapi Saul di situ ya, dan juga Daud di situ. Nah, jadi saudara-saudara, sesudah raja-raja Israel masih muncul gambaran
akan ada seorang pemimpin, dan kalau pemimpin itu sungguh ada, dan mereka mengatakan pasti ada, cepat atau lambat pasti akan datang, berasal dari Tuhan, dan kalau dia memerintah, maka semuanya akan kembali seperti suasana di Firdaus. Nah, sekarang kita bertanya, suasana di Firdaus itu seperti apa? Suasana di Firdaus itu dirumuskan dengan satu kata bagi bangsa Israel, yaitu kata shalom. Nah, sekarang kita menerjemahkan. Shalom itu tidak bisa diterjemahkan satu kata dalam bahasa Indonesia. Ya, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dua kata yang tidak terlalu jelas juga. Karena kata shalom di dalam Alkitab kita diganti atau diterjemahkan dengan kata damai dan sejahtera. Jadi Sang Mesias itu harus membawa damai dan sejahtera. Nah, sekarang kita bertanya, damai dan sejahtera atau shalom itu seperti apa yang didambakan sebagai suatu yang ideal yang akan dibawa oleh Mesias? Gambarannya begini. Adanya suatu sukacita, ya, atau kembalinya suatu sukacita karena tidak ada perang, karena tidak ada sakit penyakit, karena panenan semua berhasil, karena tidak ada musuh di situ, ya, dan boleh dikatakan semuanya berhasil dan mendatangkan sukacita. Ini gambarannya. Tentu lewat gambaran ini, kata shalom juga menjadi ideal. Jadi jangan lupa, Mesias itu pemimpin ideal dan membawa shalom ideal juga. Jadi kalau kita bicara soal Mesias, itu adalah suatu harapan akan terpenuhnya suatu idealisme di dalam seorang pemimpin. Namun apa yang terjadi? Nah, ini kita masih bergerak pelan-pelan. Sesudah raja-raja selatan dan raja-raja utara tidak muncul juga tokoh ideal semacam itu. Akhirnya mereka itu dibuang atau mengalami pembuangan ke Babel karena kesalahan mereka. Mereka tidak peduli lagi akan istilah Mesias itu. Mereka mengikuti saja raja-raja yang lalim, raja-raja yang boleh dikatakan hanya main kuasa sendiri, tetapi tidak membawa damai sejahtera bagi mereka. Akhirnya mereka dibuang ke Babel pada tahun 587 sebelum Yesus lahir. Nah, waktu mereka ada di pembuangan Babel, muncul lagi harapan mereka akan Mesias. Nah, sekarang Mesias yang macam apa? Sekarang tambah satu lagi istilah pada Mesias itu. Mesias yang diharap-harapkan itu adalah seorang pembebas. Nah, kita sudah kumpul nih ya, dari tadi di situ ya, pemimpin dari suku Yehuda,
suatu pengharapan yang akan membawa shalom di situ ya. Lalu sekarang ada istilah pembebas dari pembuangan Babel. Karena mereka itu ditangkap dan kemudian dibawa ke Babilonia. Kita mau tahu siapa yang ditangkap dan dibawa ke Babilonia. Tidak semua rakyat Yahudi diangkat dan dibawa ke sana. Tetapi orang-orang yang pandai, tukang-tukang yang handal di situ. Orang-orang yang ahli di bidang sastra, di bidang bangunan, di bidang kebijaksanaan, di bidang macam-macam ilmu yang ada, semua diangkut dan dibawa ke Babilonia. Yang tinggal di puing-puing sekitar Yerusalem yang sudah dibakar habis itu, tinggal orang-orang sederhana, orang-orang lanjut usia yang boleh dikatakan tidak berdaya. Ya, maka kita muncul juga istilah orang-orang kecil. Nah, ini orang-orang kecil artinya orang-orang yang tidak berdaya, ya, tidak mempunyai pemimpin yang handal di situ atau bahkan tidak bisa memimpin di situ ya. Lalu kemudian orang-orang yang bodoh karena yang pintar-pintar semua sudah diangkut di situ, tukang-tukang yang kita andalkan juga semua diangkut. Maka saudara-saudara pada waktu itu mereka kembali mungkin istilah yang mungkin kita bisa pakai menjadi bangsa yang primitif lagi. Nah, namun orang-orang Yahudi yang ada di perantauan ini, pembuangan, mereka tentu bercita-cita ingin kembali ke kampung halaman. Sama saudara-saudara, seperti para pengungsi dunia dewasa ini, mereka terpaksa mengungsi. Tetapi suatu harapan bahwa suatu ketika mereka akan kembali ke tanah air mereka sendiri. Nah, ini harapan, ya. Namun waktu mereka ada di Babilonia, harapan ini tertuju kepada harapan seorang yang akan memimpin mereka, membebaskan mereka itu dari pembuangan dan membawa mereka kembali untuk membangun negara lagi, yaitu satu bangsa Israel yang independen. Ya, nah saudara-saudaraku sekalian, jadi ini harapannya sudah tambah, yaitu dia akan membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan. Nah, lalu saudara-saudara muncullah satu peristiwa. Bangsa Babilonia dikalahkan oleh bangsa Asiria. Bangsa Asiria ini tidak lain adalah penguasa wilayah Syria dan Irak dewasa ini. Ya, jadi pada waktu itu menjadi satu bagian kerajaan yang sangat kuat dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Babilonia. Lalu mereka membebaskan para, boleh dikatakan, pengungsi yang ada, bukan pengungsi ya itu ya, orang-orang buangan yang ada di Babilonia. Mereka memilih ya, Ezra dan Nehemia yang memimpin pembebasan itu untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur. Maka muncullah harapan itu kepada siapa? Bukan kepada manusia yang mengecewakan,
Tetapi harapan mereka ada pada bangsa Israel atau sisa-sisa Israel yang kembali ke Yerusalem, yang kembali ke tanah yang terjanji. Jadi di masa-masa ketika mereka mulai keluar dari pembuangan Babel dan mulai membangun kembali Yerusalem dan membangun kembali bangsa Israel, maka gambaran Mesiasnya itu bukan tokoh satu pribadi, tetapi gambarannya sisa-sisa bangsa Israel lah yang akan memimpin. Sisa-sisa bangsa Israel lah yang akan membawa nilai baru, yaitu shalom, bagian perjuangan mereka. Nah, sisa-sisa bangsa Israel ini yang disebut dengan Mesias. Namun, saudara-saudara, sesudah mereka kembali dan membangun kembali Yerusalem, mereka kemudian kembali kepada pemikiran Mesias itu adalah keturunan Daud, keturunan Salomo dari suku Yehuda, yang harus memimpin bangsa kita yang sudah pulang dari perbudakan atau pembuangan Babel itu. Jadi kembali, sudah tadinya bangsa yang terpilih, bangsa yang boleh dikatakan sisa-sisa bangsa yang membangun kembali kerajaan itu. Sekarang saudara-saudara, mereka tertuju lagi kepada satu tokohnya. Nah, jadi sesudah pembuangan muncul satu tokoh yang menjadi harapan-harapan mereka. Sesudah Yerusalem yang kedua itu didirikan, bait suci yang kedua juga sudah didirikan, maka mereka membutuhkan seorang pemimpin. Sekarang sebelum saya maju kepada seorang pemimpin itu, saya mau memberi sedikit penilaian. Nyatanya, ketika bangsa Israel melihat bahwa Mesias itu bukan satu orang, tetapi sisa-sisa Israel yang setia kepada Tuhan, yang diizinkan kembali ke tanah terjanji dan kembali mendirikan bait suci, mereka pada waktu itu keadaannya menjadi sangat erat relasi mereka dengan Tuhan. Sebelumnya sudah kabur, tetapi ketika mereka melihat bahwa Mesias itu adalah sisa-sisa Israel yang setia kepada Tuhan dan mau membangun kembali suatu bangsa yang berlandaskan Tuhan, maka pada waktu itu situasi yang ideal. Kenapa? Karena mereka tidak punya raja. Dan raja mereka adalah Allah itu. Namun sesudah pembangunan usai, Yerusalem dibangun kembali, bait suci ada kembali, mereka mempunyai keinginan seorang yang akan memimpin dan mengelola semuanya itu. Muncul lagi gambaran raja, atau minimal gambaran harapan Mesias raja. Nah, tambah satu lagi, sesudah boleh dikatakan tadi kita mengatakan Mesias itu pemimpin dan sebagainya, lalu kemudian ini tambah Mesias itu raja. Tetapi raja yang bagaimana? Mereka sudah punya pengalaman Saul, Daud, Salomo.
Mereka sudah punya pengalaman raja-raja utara, belasan orang. Raja-raja selatan juga belasan orang. Tetapi mereka tidak menemukan betul-betul keluarga kerajaan atau raja yang ideal, tokoh yang ideal. Maka muncullah harapan yang baru bahwa yang namanya Mesias itu harus dipilih dan diutus Allah ke tengah-tengah kita. Nah, karena Allah mengutus ke tengah-tengah bangsa kita, maka dia dikasih gelar anak manusia. Nah, ini. Jadi Mesias itu kemudian bertumbuh dengan gelar anak manusia. Karena Allah datang dan mau mengutus seseorang yaitu dalam rupa manusia ke tengah-tengah kita bangsa yang terpilih. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, muncul istilah anak manusia nanti yang juga dikenakan kepada Yesus. Nah, sampai di akhir dari perjanjian lama, harapan-harapan Mesias yang kita sudah kumpulkan itu semakin mereka rindukan, apalagi ketika mereka sudah menjadi bangsa yang terjajah. Nah, mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan kita tahu bangsa yang dijajah itu pasti tidak beruntung. Karena yang menjajah akan merampas segala harta benda dari negara jajahan. Ya, kita lihat saja ya seperti kita di Indonesia ini terjajah sekian banyak tahun, tetapi semua tambang-tambang dan sebagainya itu dimulai sudah sejak zaman penjajahan, bukan untuk menyejahterakan bangsa kita, tetapi untuk memperkaya bangsa yang menduduki kita ini. Ya, jadi sebagai satu bangsa yang terjajah, tidak ada keuntungan apa-apa. Tetapi bangsa yang menjajah mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya, dan mengambil itu semua dibawa ke negara mereka sendiri. Ya, jadi bukan untuk membangun Israel atau tanah terjanji, tetapi untuk membangun istana-istana dan kehidupan mewah di kota Roma. Ya, sama juga saudara-saudara orang-orang Belanda yang menjajah kita 350 tahun, membuat kerajaan kecil itu menjadi kaya raya. Kenapa? Karena modalnya banyak itu berasal dari negara jajahan. Ya memang negara jajahan mereka itu bukan hanya Indonesia, tetapi ada Sri Lanka, ada beberapa tempat-tempat yang lain di situ. Mereka juga menjajah itu. Ya, tetapi saudara-saudara, hasil yang dia dapat, atau minta maaf kalau kita pakai kata yang lebih keras, hasil yang mereka rampas dari daerah jajahan tidak pernah dikembalikan untuk membangun daerah itu, tetapi semua untuk dinikmati di pusatnya. Sentralisasi dalam hal ini, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, kita sudah sampai di batas-batas ketika mereka kembali dari Mesir sampai kelahiran Mesias yang disebut dengan Kristus.
membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mereka harus menanti, menanti, dan menanti. Salah satu penantian itu tadi kita sudah lihat ada di kitab Mika bab 5 ayat yang kedua. Selain itu ada beberapa yang lain, bagian lain, yaitu kita lihat Yehezkiel, ya. Jadi kitab Nabi Yehezkiel bab yang ke-1 ayat 26. Ya, dikatakan begini. Di atas cakrawala, ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti manusia. Tadi kan masih ingat sudah dikasih gelar anak manusia. Di sini di dalam kitab Yehezkiel disebut dengan serupa manusia. Lanjut di situ ya. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku melihat seperti suasa mengkilap dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku melihat seperti api yang dikelilingi sinar. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, ini kita mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang bukan manusiawi, tetapi lebih kepada yang ilahi di situ. Ya, ada beberapa cirinya sejauh bisa ditangkap oleh manusia, tetapi manusia tidak bisa menangkap, artinya mengerti sepenuh-penuhnya, hanya sebagian saja di situ. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihat, aku sujud, lalu ku dengar suara yang berfirman. Nah, jadi Nabi Yehezkiel melihat adanya suatu sosok tertentu. Dan sosok itu begitu dahsyatnya, dia memerintah. Dia yang mengeluarkan kita dari penjajahan di Babel. Dia membawa kita kepada kesadaran baru. Nah, sekarang saya potong dulu untuk kita cari paralelnya dengan Mesias yang kita pahami di dunia perjanjian baru, yaitu Yesus. Ya, bahwa Yesus pun untuk menjadi seorang yang sungguh terpercaya, dia sudah menyebut dirinya, identitasnya anak manusia. Tetapi anak manusia yang bagaimana? Anak manusia yang karena cintanya akan manusia, rela mengorbankan dirinya bagi sesamanya. Dan inilah yang mulai kita kenal dengan apa yang disebut dengan suatu gambaran Mesias itu sesudah Mesiasnya itu, tokohnya itu satu bangsa, akhirnya sesudah membangun kembali bait suci, membangun kembali Yerusalem, maka muncul lagi tokoh ideal itu, yaitu seorang yang disebut anak manusia. Anak manusia yang secara istimewa diutus oleh Tuhan ke dunia ini. Nah, namun saudara-saudaraku sekalian,
Rupanya penantian semacam itu membuat juga bangsa Israel bermimpi-mimpi. Kita sebut saja ya, Allah punya Mesias dengan plan A, tetapi manusia punya plan B. Nah, seringkali antara yang A dengan yang B itu tidak cocok di situ. Kenapa? Karena plan B, pikiran manusia hanya terbatas. Ya, hanya terbatas saja pemikiran mereka. Sedangkan Allah mempunyai suatu rencana sempurna tanpa batas. Contohnya, Allah merencanakan Mesias yang akan dia utus, anak manusia itu, akan memimpin, bukan hanya memimpin bangsa Israel, tetapi memimpin seluruh umat manusia. Bukan hanya mendatangkan shalom di dunia ini, tetapi mendatangkan shalom agar manusia bisa hidup kekal. Manusia bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi manusia hidup juga di dunia yang akan datang, yang kekal itu. Jadi, tugas Mesias itu bukan hanya menjadi penjamin dari satu bangsa, kan di sana akan mengalir susu dan madunya, mereka akan mengalami shalom, shalom, shalom yang ada di sana. Tetapi Tuhan punya satu plan yang lain. Ketika bangsa Israel selalu gagal sampai mesti gonta-ganti cara berpikir tentang Mesias, walaupun kita akan mengatakan gonta-ganti tentang cara berpikir Mesias itu memperkaya kita untuk mengerti siapa Mesias sebenarnya. Tetapi orang Yahudi sibuk dengan Mesias mestinya kayak begini. Atau di zaman lain, Mesias itu mesti kayak begini. Mereka itu mencari-cari, bukan mencari kepada Allah, tetapi mencari sendiri tipe Mesiasnya itu. Maka kenapa sampai akhirnya Yesus sang anak manusia itu satu gelar dari Mesias itu, mereka sampai membunuh Yesus. Padahal Yesus mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu sendi. Yesus berbicara soal perumpamaan tentang siapa? Tentang dirinya. Tukang-tukang bangunan itu siapa? Bangsa Israel yang mempunyai gambaran-gambaran, cita-cita, idealisme-idealisme di situ ya, tentang Mesias mesti begini, Mesias mesti begitu di situ. Padahal sesudah Allah melihat ketidakmampuan bangsa Israel sebagai bangsa terpilih menjadi sinar terang bagi bangsa-bangsa lain, menjadi tanda keselamatan. Tadinya kan gambaran mereka sisa-sisa bangsa Israel yang pulang dari Babilonia, mestinya dia yang jadi terang. Mestinya mereka yang disebut Mesias. Tetapi juga gagal juga hal ini. Maka Allah ambil alih. Pada kepenuhan masa dikatakan artinya apa? Waktunya Tuhan. Kita lihat tentang bagaimana malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan kemudian menyatakan apa rencana Tuhan dalam diri Maria. Berarti sesudah manusia gagal membuat konsep-konsep tentang Mesias itu, maka Allah ambil alih semua itu dan Allah mengutus anaknya, putra tunggalnya, anak manusia, dikandung oleh Maria, dilahirkan, dan sabda Allah, artinya rencana Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah, tapi seperti tadi, Allah mempunyai gambaran Mesias seperti plan A,
bangsa Israel sampai hari ini masih dengan plan B-nya itu. Nah, bagaimana juga Mesias di plan A ini bisa dipahami? Murid-murid Yesus pun sulit memahami itu. Mereka masih tetap terpengaruh dari masyarakatnya di plan B. Sehingga misalnya dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus berbicara tentang yang terbesar. Maka kemudian para rasul itu boleh dikatakan mereka berselisih paham untuk mengatakan siapa yang terbesar itu. Akhirnya Yesus mengajarkan yang terbesar itu menurut plan dari Allah adalah seorang yang melayani saudara-saudaranya. Bukan seperti pemimpin-pemimpin zamannya Saul, atau zaman Daud, atau Salomo, atau salah satu raja-raja yang lain. Padahal orang-orang Yahudi, termasuk murid Yesus masih ngotot di situ, Mesias itu harus dari suku Daud. Dia harus menggantikan pemimpin-pemimpin itu. Harus bijaksana, harus begini. Mereka sampai kepada gambaran itu. Ibu dari Yohanes dan Yakobus juga sama bicara kepada Yesus. Ingat ya, nanti kalau kamu sudah sampai di Yerusalem, anak-anak saya ini dikasih posisi dong. Satu di kanan, satu di kiri. Artinya orang-orang kepercayaan. Yesus masuk bersama murid-muridnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Maka Yesus disambut dengan gegap gempita, ramai, bersorak-sorai, semua berseru-seru, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Artinya apa? Kamu memang cocok. Kamu memang cocok. Untuk gambaran kami tentang Mesias itu. Ya, kamu bijaksana, kamu sangat dekat dengan Tuhan di situ. Lalu kamu dari keturunan Daud di situ, ya. Semua harapan itu ada padamu. Apalagi di situ gambaran. Kita masih ingat Yohanes Pembaptis sampai mengutus 2 muridnya. Karena Yohanes Pembaptis itu sudah dipenjara waktu itu. Dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah Mesias yang kami nantikan atau kami harus menantikan yang lain? Yesus jawab langsung, katakanlah kepada gurumu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang ada di dalam penjara dibebaskan, orang-orang kecil diwartakan kabar baik. Yesus mengutip apa? Tidak lain dari kitab Yesaya bagian ini. Nah, jadi rupanya ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Yohanes Pembaptis akan mengatakan, aduh kalau begitu, cukup sudah, terima kasih Tuhan. Waktu saya membaptis di Sungai Yordan, menyerukan pertobatan, bahkan membaptis dia yang namanya Yesus dari Nazaret itu, berarti itu semua yang menjadi tugasku selesai sampai di sini. Sekarang episode kedua di mana Sang Mesias dialah yang akan ambil alih. Saya hanya mempersiapkan jalan bagi dia. Sekarang zamannya Mesias, maka dia yang akan ambil alih. Dan Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, saudara-saudara, sesudah gambaran tentang Yesus yang berbeda satu sama lain, Yesus adalah gambaran Mesias sebetulnya yang benar. Mesias yang benar menurut plan Allah itu adalah Yesus. Tetapi menurut
plan dan cita-cita bangsa Yahudi itu bukan itu. Maka mereka menyambut Yesus dengan Hosana putra Daud. Itu hari Minggu. Tetapi hari Jumat, orang-orang yang berteriak-teriak yang tadi Hosana putra Daud, sebagian dari mereka juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Atau minimal yang tidak berteriak itu, mereka diam saja dalam kebingungan. Kok Mesias kok kayak begitu di situ ya? Apa betul itu Yesus Mesias? Mereka diam. Mereka tidak sampai berteriak, salibkan dia. No. Tetapi mereka kecewa. Kenapa? Karena Mesias itu tidak mengambil alih kekuasaan Herodes. Mesias itu tidak mengusir penjajah di situ. Mesias itu begitu lembut di situ. Dia seorang yang lembut. Dia bukan seorang pemimpin yang begitu tegas. Padahal sekarang kita mulai lihat di plan dari waktu Mesias itu ingin mematahkan semua belenggu-belenggu penderitaan manusia. Gambaran orang Yahudi, belenggu penderitaan manusia itu adalah kekuasaan Herodes yang semena-mena, yang tidak mempedulikan atau memperjuangkan rakyatnya. Kekuasaan penjajah yang menindas kami dan membuat kami harus bayar pajak-pajak dan sebagainya, dan kami hidup melarat. Maka kami butuh Mesias yang akan mengusir semua orang-orang yang menyebabkan kami menderita. Di sini Allah, kalian sumber dari penderitaan itu, itulah yang dia tanggung. Itulah yang dia mau cabut, yaitu apa? Dosa. Nah, jadi plan dari Allah tentang Mesias itu lebih mendasar, sampai radikal sekali. Itu mendasar sekali. Sedangkan gambaran dari masyarakat Yahudi pada zaman Yesus itu adalah tokoh yang mendongkel segala-galanya, dan kalau dia dongkel di situ, maka dia akan menciptakan kerajaan dunia yang sungguh boleh dikatakan bisa kita andalkan, adil, makmur, sejahtera di situ. Ya. Apa gambaran yang satu lagi? Yesus sebagai Mesias. Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, lihat. Jadi gambaran Mesias makin hari makin dimurnikan, saudara-saudara. Ya, unsur-unsurnya ada, tetapi makin hari makin dimurnikan dan makin dirohanikan. Ya, makin dimurnikan dan makin menjadi lebih rohani. Sedangkan gambaran Mesias-Mesias sebelumnya itu lebih sesuatu yang bukan rohani, tetapi keterjaminan hidup kita di dunia ini, kenyamanan hidup kita di dunia ini, tidak adanya kelaparan, tidak adanya kemiskinan, tidak adanya perbudakan di situ, tidak adanya sakit penyakit, itu yang sampai di batas itu. Dan ini gambaran orang Yahudi, mereka menuntut Yesus harus demikian. Tetapi Yesus tidak menjawab itu, maka kecewalah mereka. Dan mereka berusaha membunuh Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, gambaran Mesias akhirnya menjadi sesuatu yang terang benderang di dalam kelompok, bukan lagi kelompok Yahudi sebagai bangsa terpilih, tetapi satu kelompok di sini, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Nah, siapa kelompok yang diselamatkan ini? Di Kisah Para Rasul,
diceritakan bahwa di Antioquia mereka disebut mereka orang Kristen karena pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, jangan lupa Kristus itu adalah bahasa Yunani untuk kata yang sama di dalam bahasa Ibrani, yaitu Mesias. Ya, jadi yang diurapi itu bahasa Indonesia, artinya yang dilantik resmi oleh Allah. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya Mesias, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu namanya Kristus. Dan siapa yang menjadi bangsa sekarang? Bangsa terpilih memang masih bangsa Israel. Karena Paulus mengatakan, sekali Allah memilih mereka sebagai, boleh dikatakan, contoh teladan kita, pendahulu kita, Tuhan tidak pernah menghapus mereka. Tuhan setia pada perjanjiannya, walaupun mereka tidak setia dengan perjanjian. Ya, jadi tetap bangsa terpilih. Tetapi, saudara-saudara, yang terselamatkan itu adalah yang mengikuti Mesias yang sebenarnya dari Allah. Yang kalau tadi saya lambangkan plan A dengan plan B. Jadi yang setuju dan sejalan dengan plan A dari Allah itu, dialah yang akhirnya disebut dengan orang-orang Kristen. Karena bagi kita, Yesus adalah Mesias. Nah, kita lihat ya, di dalam diri Yesus ada unsur kepemimpinan. Ya, di dalam diri Yesus itu ada berasal dari suku Yehuda. Karena apa? Sampai Yesus dilahirkan di Bethlehem itu karena ada urusannya sehubungan dengan Yusuf dan sehubungan Yusuf dengan prah Raja Daud dan sebagainya. Ini masih ada hubungannya di situ. Di dalam Yesus ada harapan. Nah, di situ harapan yang digenapi di dalam dirinya. Di dalam diri Yesus di situ ada pembelaan. Dia membela kita, menebus kita. Ada unsur semacam itu, ya. Di dalam diri Yesus itu anak manusia, Allah hadir di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, apakah kemudian kita sesudah pelajaran ini menjadi masih tetap ragu apakah kita mengikuti Yesus itu Mesias beneran yang diharapkan atau tidak di situ? Justru pelajaran ini dengan tema ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menjadi semakin yakin dialah Mesias yang diurapi itu, yang betul dilantik untuk kita. Dia membebaskan, dia menebus, dan semuanya itu terjadi di dalam dirinya. Jadi, saudara-saudara, perjalanan panjang boleh dikatakan lebih dari 1000 tahun. Bangsa Yahudi merindu-rindukan yang namanya Mesias. Namun ketika orang mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia sudah menemukan Mesiasnya. Sedangkan yang masih di plan B, sampai hari ini belum menemukan Mesiasnya. Nah, ini di situ ya. Dan bukan hanya itu saja. Orang-orang yang disebut dengan Kristen itu dijamin oleh apa? Roh Kudus turun atas mereka. Kita masih ingat kurnia Pantekosta. Roh Kudus turun atas mereka dan meneguhkan mereka dan mendampingi mereka seperti yang Yesus katakan sampai akhir zaman. Nah, jadi saudara-saudara, kita ini sebagai orang Kristen adalah pewarta-pewarta bahwa Yesus adalah Mesias yang sebenarnya. Dengan iman kita akan Yesus, kita sedang mewartakan kerajaan Mesias itu. Sedang mengusahakan, mengupayakan
dalam hidup pribadi kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup berjemaat kita, untuk menghadirkan kerajaan Mesias ada. Yesus ajar apa, saudara-saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berarti kerajaan Mesias bukan nanti, bukan. Sudah mulai ada. Dengan adanya orang-orang Kristiani yang setia kepada Mesias, Yesus sebagai Mesias, kita sedang membangun kerajaan itu. Memang kita tidak pernah sempurna. Akan disempurnakan kalau Dia datang kedua kalinya. Tetapi selama kita ada di sini dan kita sadar kita adalah bagian yang mengakui Yesus sebagai Mesias ini, kita sedang menciptakan kerajaan Mesias itu di dunia ini. Nah, sekarang kita bertanya dalam satu permenungan, ya, ini sisakan satu permenungan di dalam diri kita. Apakah saya sadar bahwa saya sedang membangun kerajaan Mesias di dunia ini selama saya boleh dikatakan ada di dunia ini? Apakah saya sadar bahwa saya ini sedang membawa misi mendirikan kerajaan Mesias itu lewat diriku, kesaksian hidupku, kesaksian hidup di dalam keluargaku, maupun jemaatku. Nah, ini. Wah, saudara-saudara, kalau kita lihat tema ini, itu bukan hanya pengetahuan, tetapi sekaligus sesuatu yang mengorek-ngorek diri kita. Kita mengakui Yesus sebagai Mesias. Oke, tapi apakah kita terlibat di dalamnya? Nah, ini. Ya, kita mengakui, maka itu hanya mungkin bisa sampai teori saja. Tetapi bagaimana kita terlibat? Nah, itu kita dikorek di situ. Jadi saudara-saudara, selalu saya mengatakan, ya, saya kalau mengajarkan kitab suci, bukan mengharapkan orang menjadi tahu banyak, menjadi pinter-pinter, bukan. Tetapi orang kemudian mengatakan, saya tahu ini, saya tahu itu. So, what? Apa yang saya mau kerjakan sekarang? Nah, ini suatu tantangan bagi kita. Maka saudara-saudara, alangkah sedihnya yang plan B itu tetap ngotot dengan caranya berpikir 2000 tahun sudah lewat dan sebagainya, mereka tetap dengan gambarannya sendiri dan tidak mau berubah sama sekali di situ. Dan mereka masih tetap juga merasa, toh kami bangsa terpilih yang tidak pernah di-cancel. Nah, sudah, kalau sudah kayak begitu, akhirnya orang lebih puas diri sampai di situ. Lebih puas. Sedangkan di plan A tadi, saya berusaha karena saya harus ikut ambil bagian mendirikan kerajaan surga itu. Saya terus-menerus menyesuaikan diri dengan dia di dalam konteks hidup saya sekarang ini. Konteks hidup orang-orang yang ada di zaman abad pertengahan caranya berbeda. Di dalam zaman modern kita ini juga berbeda. Tetapi saya setiap hari mendoakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini juga aku harus menghadirkan kerajaannya lewat sikap, perilaku, tindakan saya. Karena apa? Karena saya mengakui Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias itu. Nah, saudara-saudara, saya mesti berhenti dulu karena tadinya saya berpikir akan pendek, tetapi begitu itu langsung terbuka satu persatu yang lebih bisa masuk ke lebih mendalam di situ. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya kembalikan kepada Pak Andreas di situ. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang masih ada di situ yang sehubungan dengan tema kita,
saya akan membantu. Ya, Baik, Pater. Terima kasih banyak, Pater. Pater, sebetulnya banyak sekali pertanyaan, Pater, tapi saya akan pilihkan mungkin satu pertanyaan yang ya, paling khusus paling tentang mendekati ini ya, Mesias. Pak. Ya, Ya, oke. Pater. Ya, Baik. Pater, eh, bagaimanakah kita, Pater, pada zaman saat ini kita menghubungkan Mesias yang sudah datang tersebut dengan kenyataan bahwa nantinya akan ada kedatangan kedua dari Tuhan Yesus. ya. Terima kasih, Pater. Begini, kedatangan Mesias yang pertama sudah terjadi. Dan kita ini adalah pengikut-pengikut Mesias yang harus membangun kerajaannya di dunia ini. Tetapi sebagaimana kita manusia juga tidak sempurna dan dunia ini tidak sempurna, maka kita membutuhkan kedatangannya yang kedua kali untuk menggenapi atau menyempurnakannya. Jadi kita mengusahakannya, tetapi yang menyempurnakannya adalah Dia yang datang untuk kedua kalinya ke dunia ini dan akan membangun suatu dunia yang baru. Di dalam kitab Wahyu disebut dengan Yerusalem surgawi. Itu adalah dunia baru kita yang kita masih damba-dambakan. Tetapi bukan kita berpangku tangan dan kita mengatakan, kita tunggu dia datang untuk mendirikan dunia baru. Oh, Yesus mau mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku, kalau engkau memang sungguh mencintai aku dan mengakui aku sebagai Mesias, kalian sadari bahwa selama di dunia ini kalian sedang ikut menjadi tukang-tukang bangunan itu, menyusun batu demi batu itu untuk mendirikan bangunan itu. Dan aku yang akan finishing semuanya itu. Aku yang akan menyempurnakan semuanya itu pada waktu kedatangan kedua kali. Tapi kalian, tukang bangunan harus bekerja di situ. Ya, bagaimana kita mau bikin kalau Tuhan mau buat finishing tetapi bangunannya itu belum jadi di situ ya. Nah, kita batu demi batu kita susun mulai di situ ya. Sebagai jemaat kita melakukan itu. Begitu, Andreas. Baik, Pater, terima kasih. Pater, ini sedikit pertanyaan mungkin singkat ya, Pater ya. Tetapi mungkin ini juga menjadi pertanyaan. Pater, apakah boleh dijelaskan, Pater, kenapa apa bedanya antara pengertian Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, Pater? Apa cuma beda bahasa saja, Pater? Terima kasih. Iya, 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 iya. Eh, terus terang saya belum mendalami itu ya. Saya belum mendalami karena ini berhubungan dengan pernyataan pemerintah ya. Tapi karena saya sibuk dengan ini dan itu pelajaran, saya nggak sempat membaca bagian itu sehingga saudara-saudara eh, jangan jangan kecewa kalau saya mungkin agak ngawur untuk menjawabnya. Tetapi karena memang informasi kepada saya belum saya dalami bagian ini. Yang jelas, saudara-saudara, Yesus Kristus itu adalah terminologi yang dipakai oleh kita sebagai orang Kristen. Isa Al-Masih tidak berbicara, saudara-saudara, tentang eh, ketuhanan dari Yesus. Karena Isa itu bukan Tuhan, saudara-saudara. Isa itu adalah gambaran orang Muslim bahwa Yesus adalah nabi. Sedangkan kita melihat Yesus bukan nabi, tetapi dia adalah anak Allah yang diutus ke dunia ini. Atau yang tadi istilah tadi anak manusia yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Tetapi Isa itu
itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan di situ. Ya, walaupun kata Al-Masih di situ ada unsur Mesias di situ, ada itu, tetapi lebih melihat Mesiasnya itu dari segi sang nabi sebagai penyelamat, nabi yang dilantik untuk menyelamatkan di situ ya. Tetapi kan kita tidak mengatakan Yesus adalah nabi yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan, ya. Yesus itu tidak sama setingkat dengan misalnya eh, Nabi Yunus atau Nabi Musa atau Nabi Elia, tidak setingkat dengan itu di situ. Karena apa? Waktu dikandung saja itu kita lihat Musa itu waktu ibunya mengandung itu manusia, urusan manusia. Nabi Elia di situ ya, Nabi Yunus, Yehezkiel, semua itu adalah punya ibu, punya bapak, lalu kemudian ibunya hamil, lalu kemudian anak itu dilahirkan, dan anak itu bertumbuh di situ dan dipakai oleh Allah. Sedangkan Yesus beda sekali. Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Allah intervensi ke dalam diri Maria dan mengatakan kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Sehingga Maria bertanya, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum mengenal seorang laki-laki. Lalu kemudian Tuhan mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memungkinkan itu. Sehingga bayi yang di dalam kandungannya Bunda Maria itu adalah hasil karya Roh Kudus semata-mata, bukan dari benih laki-laki. Dan ini diulang di dalam Injil Matius. Matius mengatakan tidak berhubungan sebelum Bunda Maria itu sampai waktunya melahirkan. Sedangkan kalau gambaran Isa di situ, ini adalah gambaran manusia biasa di situ. Dia nabi, manusia seperti di dalam dunia perjanjian lama Allah memilih Musa, Allah memilih Nabi Yehezkiel, Allah memilih Nabi Amos di situ. Isa itu gambarannya seperti itu, manusia biasa, punya bapak, punya ibu seperti yang lain-lain, tetapi kemudian Allah pilih dia dengan cara melantik dia, makanya Al-Masih di situ. Ya, sehingga menurut saya kalau sekarang ini diperbaiki istilahnya, itu bagi kita sebagai orang Kristen itu lebih benar. Sedangkan yang dulu itu lebih kepada pemahaman saudara-saudara Muslim. Mungkin saya bisa bantunya sampai di situ. Maaf kalau saya kemudian mungkin ngaco di situ. Tetapi selama aku masih bisa berpikir lurus dengan sebagai seorang yang ini di bidang teologi, aku akan melihatnya dari sisi yang sebelah ini. Ya, begitu. Baik, Pater. Terima kasih banyak, Pater, atas sesinya di siang hari ini, karena waktu juga sudah pukul 11.30 ini, Pater. Iya. Jadi kita Karena kayaknya mesti akhirin. nyatanya bahannya banyak itu. Betul, Pater. Ini pertanyaannya juga banyak sekali sebetulnya. Iya. Baik, Pater. Mungkin kita harus akhiri sesi kita di siang Ya. hari ini, Pater. Dan kami Ya. mohon doa penutup dari Pater dan juga berkat penutup ya, Pater. Atau mungkin ada Baik. 1-2 pengumuman mungkin dari Pater. Saya tidak ada Baik, pengumuman. Pater. Tapi Andreas mungkin kasih pengumuman. Eh saya sambung sebentar ya, Pater, untuk Ya. KADV minggu depan yang harusnya biasanya kita lakukan di hari Kamis, tetapi khusus untuk yang minggu depan kita akan rubah ke hari Rabu. Jadi mohon Bapak Ibu juga untuk bisa menyesuaikan jadwalnya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Pater, silakan, Pater. Sehingga umat menjadi bingung ini sekarang, Andreas. Mau ikut ke ADV atau mau Immanuel nih? Ayo. Oh, jamnya sama ya, Pater? Mesti bagi dua. Kecuali KADV juga punya lewat YouTube.
sehingga mereka bisa bisa nonton Oh, berikutnya. Mungkin mesti dipikirkan itu karena baik, baik, ini Pater. terpecah menjadi dua karena hampir sebagian ikut sana ikut sini Betul, dua-duanya. betul. Ya, oke ya, sorry Baik, sorry saya mau mengatakan itu ya, saya baik, baru Pater. baru tahu ini bahwa kejadian kayak begini ya. Oke, saudara-saudara, marilah kita akhiri dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa, Putra dan Roh Putra, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau memberikan pencerahan senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak salah untuk memilih, tidak salah untuk mengimani, dan tidak salah juga untuk mengamini apa yang kami imani dan yang kami usahakan ini. Maka kiranya selebihnya dari hari ini, Engkau sertai kami, Engkau berkati kami satu persatu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang semua, Selamat siang, Tuhan Pater. berkati. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Pater. Sama-sama. Maaf saya belum